Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Santri-santriku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari bab at-tayammum. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang tata cara bertayammum dan kondisi-kondisi di mana seseorang diperbolehkan untuk bertayammum. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa hal yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tayammum, akan tetapi masih berkaitan dengan hal-hal di dalam pembahasan taharah. Asy-Syaikh di sini membawakan ucapan beliau yang berbunyi waman alaihi hadatsun asghar. Barang siapa yang pada dirinya terdapat hadas kecil, lam yahillulah, maka tidak diperbolehkan baginya hal-hal berikut ini. An yusalliya. Yang pertama, bila dia hadas kecil, maka tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, wala an yatufa bil bait. Tidak boleh baginya untuk tawaf di Ka'bah. Yang ketiga, wala yamassal mushaf. Dan tidak diperbolehkan baginya untuk memegang mushaf. Ya, walaupun kita katakan bahwa ada khilaf dalam permasalahan ini, sebagian ulama yang menyatakan tidak apa-apa memegang mushaf, akan tetapi tentu yang paling afdal adalah berwudu terlebih dahulu sebelum memegang mushaf. Kita usahakan agar ketika kita akan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan mushaf, maka yang paling afdal adalah dengan berwudu terlebih dahulu. Kemudian beliau mengatakan wa yazidu man alaihi hadathun akbar. Ditambah hal-hal yang tadi kita sebutkan, ditambah lagi dengan hal-hal yang lain, khusus pada orang yang hadas besar. Ya. Jadi orang yang hadas besar tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh mushaf, dan annahu la yaqra'u syai'an minal Qur'an. Dan orang yang hadas besar tidak diperkenankan membaca apapun dari Al-Quran, dari kalamullah, baik dengan mushaf maupun dengan hafalan. Ya, ini orang yang hadas besar, dia tidak diperkenankan untuk membaca satu ayat pun dari Al-Quran kecuali setelah dia bersuci atau mandi junub. Wala yalbathu fil masjid bila wudu. Dan orang yang hadas besar tidak diperkenankan untuk berdiam diri di dalam masjid tanpa wudu. Artinya orang yang hadas besar diperbolehkan berdiam diri di dalam masjid bila ia telah berwudu, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, di mana mereka sebagian junub, lantas mereka menahan diri untuk masuk ke dalam masjid sampai mereka berwudu. Wa tazidul haidh wan nufasa. Asy-Syaikh di sini mengatakan ditambah lagi bagi wanita yang sedang haid dan nifas. Ya, tadi hal-hal yang tadi kita sebutkan, tidak boleh sholat, tidak boleh
memegang mushaf, tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Quran. Ditambah lagi orang yang haid, wanita yang haid dan nifas, annaha la tasum, bahwa dia tidak diperkenankan untuk berpuasa, ya, tidak diperkenankan baginya untuk berpuasa. Kemudian yang kedua, wala yahillu wad'uha, dan haram untuk disetubuhi oleh suaminya karena dia dalam kondisi haid dan nifas. Kemudian yang ketiga, wala talaquha, dan tidak diperbolehkan mentalak dia. Wanita yang tengah haid, wanita yang telah nifas, dilarang untuk ditalak dalam kondisi haid dan nifas. Itu dia hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang yang tengah berada dalam kondisi hadas kecil, hadas besar, maupun dalam kondisi haid dan nifas. Kita cukupkan tema kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa difahami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.